semua sembahnya. Boleh datang beribadah, untuk kami boleh ya Tuhan memuji, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Semuanya guna kemuliaan bagi nama-Mu, semua untuk hormat kemuliaan Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak ya Tuhan dapat kemuliaan dan hormat Bapa. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami mengaminkan dalam pujian kami Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus ibadah kami pada hari ini Bapa, dari awal tengah sampai akhirnya. Biar ya Tuhan kami boleh membuka setiap hati kami. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau pakai setiap kami ya Bapa. Kami ya Tuhan Yesus menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyambutkan firman-Mu, berapa ya Tuhan setiap kami ya Bapa, dan juga jemaat-Mu di tempat Tuhan. Biar ya Tuhan kami boleh menghilangkan semua apapun yang menjadi penghambat kami ya Tuhan, untuk kami memuji Kau dengan segenap hati kami ya Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sudah ada di tengah-tengah kami ya Bapa, di dalam setiap hati dan pikiran kami. Jadi hanya dalam berkat nama Bapa di surga, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan pujian, kita masuk di dalam. Mari masuk ke dalam.
Sehingga apapun keinginan kita, kita tidak memaksakan kehendak kita, namun kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Ajar firman Tuhan.
Ajar untuk kami mengerti setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Ajar untuk kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Segala rancangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan sementara bekerja atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami tahu pujian yang kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya pada saat Tuhan pagi hari ini, Tuhan hendak berbicara dalam hidup kami, dalam setiap hati dan pikiran kami. Bahkan kami percaya lewat kebenaran firman Allah, hidup kami semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan. Bahkan kami percaya ada perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sementara kerjakan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, kuasailah hati dan pikiran kami. Kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolong, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah pagi hari ini Roh Tuhan saja yang bekerja di antara kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami akan sambut setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa ya, ajaib Tuhan. Pujian yang sangat memberkati kita semua, bahwa Tuhan itu sungguh ajaib. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Baik, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, menjadi doa kita bersama. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu diberikan dalam hidup kita. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kalau berdoa minta Tuhan jawab. Pastinya seperti itu. Waktu Bapak Ibu Saudara berdoa, kita bilang Tuhan jawablah doa saya. Bahkan kalau kita sudah berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita akan berkata, kapan Tuhan? Tuhan jawab doa saya. Itu kan biasa yang kita alami. Waktu kita berdoa, kita minta Tuhan jawab. Dan janji Tuhan dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Ini janji Tuhan, bahwa apa yang kita minta kepada Bapa, Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan, firman Tuhan ini iya dan amin. Kenapa? Karena 1 iota, Alkitab katakan 1 iota itu 1 titik. 1 titik dalam kebenaran firman Allah itu pasti akan benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berkata dalam hidup kita, apa iya Tuhan? Apa betul Tuhan? Apa benar saya jadi orang percaya yang percaya kepada Kristus? Alkitab berkata dalam kata ayat-ayat yang pertama dari 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau saya memilih seseorang, saya akan mempunyai kriteria. Ya, orang yang harus piawai mungkin ya. Kalau wanita mencari pasangan, wanita bisa berkata dia harus yang maco. Anak-anak muda kan, anak-anak zaman sekarang seperti itu. Yang ganteng, yang kayak artis Korea, yang pintar nyanyi, ya, mungkin yang pintar nari-nari. Yang laki-laki pun demikian. Saya pengen cari cewek yang kayak orang India. Ada pohon nyanyi kan gitu ya. Itu standarnya manusia. Tetapi Tuhan itu
boleh dibaca di rumah ya. Dicatat itu. Alkitab berkata, dari kandungan ibuku Tuhan sudah pilih kita. Dari dalam kandungan Tuhan sudah panggil kita. Dari dalam kandungan Tuhan sudah pilih kita menjadi orang percaya yang menerima setiap keselamatan. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Efesus pasal pertama ayat yang keempat, itu nanti boleh dicatat dan dibaca di rumah. Dalam kitab Efesus pasal pertama ayat yang keempat, Alkitab katakan apa? Sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Suatu saat waktu kami menikah, dan itu Floren masih usia 3 tahun, 4 tahun ya. Waktu kita nikah kan biasanya kita bikin video ya, video, foto kan seperti itu. Nah, suatu saat dibuka karena ada tamu mau nonton video pernikahan kami. Nah, Floren mau lihat, itu dia masih kecil. Setelah dia lihat, dia nangis. Dia nangis ya. Kami dengan Bapak Gembala, saya dengan Bapak Gembala tanya, kenapa Floren kok nangis gitu ya? Kok aku gak diajak? Kok aku gak ada? Kata dia gitu ya. Itu papi mami pesta besar-besaran, kok aku gak ada? Kok aku gak diajak ya? Nah, anak kecil kan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia ini dijadikan, kita ini sudah dipilih, kita ini sudah dipanggil menjadi orang percaya. Tapi seringkali dalam pemikiran kita, apa iya Tuhan? Tuhan panggil saya. Apa iya Tuhan? Tuhan panggil dan pilih saya untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi hamba-hambanya. Terkadang itu yang kita tahu. Dalam hati dan pikiran kita, kita gak percaya kepada Tuhan. Apa betul Tuhan panggil? Apa betul Tuhan pilih kita? Dan saya mengatakan sekali lagi, sesuai dengan kebenaran firman Allah, dari dalam kandungan Tuhan sudah panggil dan pilih kita. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah panggil dan pilih kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menerima setiap keselamatan daripada Tuhan. Dan bagaimana supaya setiap doa yang kita naikkan itu didengar dan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan janji kebenaran firman Allah? Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ada kata-kata di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Supaya kamu pergi. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah tetapkan hidup kita, dan Tuhan mau supaya kita pergi. Kata pergi saya membaca dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Saya buka buku beberapa literatur untuk mengambil sebagai studi bandingnya. Kata pergi itu betul-betul memang pergi. Kata pergi itu seperti Abraham keluar daripada Ur Kasdim. Pergi, betul-betul memang pergi. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata bahwa keselamatan adalah milik saya pribadi sendiri. Betul. Tetapi keselamatan ini juga perlu dimiliki oleh suami kita, oleh anak-anak kita. Sehingga Alkitab katakan supaya kamu pergi. Supaya kita pergi. Kalau dalam kitab perjanjian, kitab Injil Matius, itu Injil Lukas, Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas. Alkitab katakan, Yesus katakan kepada para murid, kamu pergi untuk memberitakan setiap kebenaran firman Allah dari mana? Yerusalem, Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Tuhan mau kita pergi. Kita pergi untuk memberitakan setiap kebenaran firman Allah. Tuhan pilih kita, Tuhan tetapkan kita untuk kita pergi menjadi berkat, menjadi kesaksian banyak orang. Banyak orang hari-hari ini pergi tapi gak menjadi kesaksian. Ada beberapa hari ini kasus ya yang masuk dalam berita media online ya. Orang percaya, bahkan ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan di sana, tetapi sedang pakai baju orange. Dia berdiri di depan, difoto oleh banyak orang. Hari-hari ini terjadi. Banyak orang pergi tetapi tidak memberikan sebuah kesaksian. Kita diharapkan oleh Tuhan supaya kamu pergi, dan Alkitab berkata dan menghasilkan buah. Supaya kita pergi bukan hanya sekedar pergi keluar rumah, tapi waktu
kisah daripada Yusuf. Yusuf itu pergi keluar dari rumahnya memang secara tidak enak, karena dia harus dijual. Ya. Saudara-saudara kandungnya menjual dia menjadi budak. Orang yang pakai baju bagus di rumahnya jadi raja, jadi tuan, tetapi dia harus pergi keluar. Itu baju jubahnya dirobek, dicelupkan dalam air, dan dia harus terbuang. Tapi waktu dia pergi keluar, dia menghasilkan buah. Kenapa? Waktu dia pergi itu dia keluar. Dia waktu dia dijual di rumah Potifar, dia menjadi pelayan. Dia tetap menjadi seorang yang bersaksi, menyaksikan, bersaksi kesaksian, bukan orang yang aji mumpung. Oh, mumpung istri Potifar suka sama saya. Mumpung istri Potifar sayang sama saya, kan nyonya punya segala-galanya, pasti dia akan angkat saya. Kalau Yusuf itu nakal, tetapi dia pergi keluar, dia memberikan sebuah kesaksian. Dia katakan, jangan lakukan itu. Suamimu adalah tuanku. Waktu jubahnya ditarik oleh istri Potifar, dia lari pergi. Bukan orang yang haji mumpung. Dia pergi keluar dan menghasilkan buah. Dia tetap memberikan sebuah kesaksian. Waktu jubah ditarik, enggak dia tinggal diam, lepaskan diri, pasrahkan diri, enggak. Tapi dia pergi lari keluar, menjauhkan hal itu, menjauhkan setiap dosa itu. Enggak hanya sampai di sana, sampai akhir hidupnya, sampai waktu perjalanan hidupnya, waktu saudara-saudaranya berkumpul, waktu saudara-saudaranya minta maaf sama dia, karena saudara-saudaranya sudah menjual apa yang dia katakan, bahwa Tuhan sudah menyuruh aku lebih dahulu ke sini untuk memelihara hidup kalian. Tetap menjadi sebuah kesaksian hidup. Dimanapun dia pergi, dimanapun dia keluar, dia tetap menceritakan kasih Tuhan. Dia tetap ingat setiap kebaikan Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Nah, ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Waktu Alkitab berkata kamu pergi dan menghasilkan buah, bukan hanya sekedar pergi keluar rumah. Bukan hanya sekedar kita pergi melakukan segala sesuatunya, oh asal-asal saja, tidak. Alkitab berkata waktu kita pergi kita harus menghasilkan buah. Sebuah kesaksian yang harus kita saksikan bagi banyak orang. Dan yang kedua, kesaksian daripada Paulus. Paulus kita tahu Tuhan panggil dia waktu dia bernama Saulus. Siapa yang tidak kenal Saulus? Dia punya satu surat, satu mandat untuk melegalkan membunuh orang itu boleh. Siapa yang tidak tahu Saulus? Dia punya satu surat, bunuh orang itu boleh. Dia punya surat, dia punya hak itu. Tapi waktu Tuhan panggil dia, waktu Tuhan pilih dia, dan pada waktu dia pergi keluar, dia menjadi kesaksian banyak orang. Dia memberikan sebuah kesaksian hidup, menghasilkan buah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam kitab Perjanjian, surat-surat yang ditulis oleh Paulus, kita dapat melihat perjalanan Paulus itu perjalanan yang sangat sulit. Berapa kali dia harus dihukum, dia harus mengalami karam kapal. Bahkan pada waktu dia sampai di satu pulau, ketika dia mulai membakar api unggun, itu ular keluar gigit tangan dia. Waktu gigit tangan dia, orang-orang di sana katakan, oh engkau orang yang terkutuk, engkau orang yang dikutuk oleh Allah. Tapi waktu Tuhan nyatakan, dia gak kenapa-kenapa, orang sembah dia bagaikan dewa. Saya mau katakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berkata, Tuhan, kita berdoa, aku meminta kepadamu dalam nama Bapa. Tapi Tuhan kok tidak jawab. Sebelum kata-kata ini keluar, kalau kita baca dari ayat yang pertama, Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah.
studi banding bagi Bapak Ibu Saudara. Orang yang dalam hidupnya dipanggil, dipilih, dan waktu dia keluar dia memberikan sebuah kesaksian. Tapi ada juga sebagai contoh di dalam kitab Perjanjian Lama itu daripada pelayannya Elisa, Gehasi. Kalau beberapa waktu lalu saya khotbah tentang panglima Naaman. Bapak Ibu Saudara, Elia punya anak buah namanya Elisa. Waktu Elia berangkat ke sorga, Elisa menggantikan posisi Elia. Elisa waktu naik menjadi hamba Tuhan, dia punya hamba namanya Gehasi. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, Gehasi tidak lagi menjadi hamba Tuhan seperti Elisa. Tetapi di akhir hidupnya, di akhir pelayanannya, dia harus terima kutukan daripada Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, coba kita lihat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ayat yang ke-20. Ayat 20 saja. Ayat 20. Demikian bunyi firman Allah, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ayat yang ke-23. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Waktu hamba daripada Elisa ini Gehasi, dia ini dipercayakan pelayanan, ya. Waktu ada perempuan Sunem yang anaknya sudah mati, Tuhan utus Gehasi, ya. Elisa utus Gehasi untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Kemanapun Elisa pergi, Gehasilah hambanya. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Panglima Naaman menerima kesembuhan, pelayanan daripada pelayanan Elisa, Gehasi rasa sayang. Karena dia lihat Panglima Naaman ini mau memberikan talenta emas, perak, pakaian yang bagus-bagus. Karena Elisa pulang Naaman. Tapi pada waktu Panglima Naaman ini pulang, Gehasi lihat sayang. Sayang. Aduh, duit mau dikasih, emas perak mau dikasih, pakaian mau dikasih, kok gak mau? Sayang. Dia pergi lari, dia uber itu Panglima Naaman. Waktu dia pergi lari uber itu, dia katakan, itu Nabi Elisa bilang bahwa ada hamba Tuhan datang dari gunung dan dia butuh itu pakaian dan uang. Panglima Naaman kasih, karena kami pikir Panglima Naaman ya betul dong, namanya ini pelayannya, hambanya daripada abdi Allah. Dia minta, oh iya mungkin disuruh, dia kasih, bahasa saya dikasih. Tetapi apa yang terjadi dalam ayat yang ke-25, ayat 25 berkata demikian, baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ayat yang ke-26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun,
sebuah kesaksian ya. Waktu saya SMA, saya dari waktu saya pindah daerah Kota Bumi ini, saya lebih banyak waktu saya dari mulai SMA itu pergi ke gereja, pergi ibadah. Nah, opa-opa ini orang yang masih belum rajin. Suatu saat diberkati oleh Tuhan mobil Espas. Tahun berapa itu? Masih baru keluar mobilnya. Nanti gue tanya oma ya, sama opa. Saya suka kesaksian ini ya. Bapak Ibu Saudara tahu saya hari Minggu pergi ke gereja jalan kaki. Tahu yang di belakang saya titit. Si opa masih oma sama rombongan tetangga pergi ke Ancol. Saya bilang waktu sebelum berangkat saya bilang gini, ayo nih ke gereja dulu. Nanti selesai ibadah, baru balik pergi jalan-jalan. Enggak sayang, udah siang karena dulu ibadahnya jam 10. Saya jam 11. Nah, saya berangkat dari pagi karena saya ngajar sekolah minggu, harus berdoa dulu, ngajar sekolah minggu, persiapan, baru untuk masuk ibadah lagi. Mereka pergi jalan-jalan. Mobil baru Espas, ya, mobil baru. Nah, saya pergi ke gereja jalan kaki, diklaksonin. Kata oma gini, dadah deh, ya, dadah. Saya sambil jalan kaki. Nanti kalau ditanya sama orang gereja, papa mamanya kemana? Ya, kan nggak boleh bohong ya. Saya bilang lagi ke Ancol jalan-jalan. Kan ya, kena angin pantai sepoi-sepoi ya, makan nasi pakai ikan asin sama sambal terasi sebentar, lihat laut. Ya. Tapi ingat, cari dulu Tuhan. Amin. Mobilnya nggak awet soalnya. Kan dibawa ke gereja soalnya, dibawanya jalan-jalan. Espas tuh, Espas merah. Lupa saya tahun berapa itu, tahun 90 berapa. Kadang-kadang orang ini berubah. Saya nggak mau contoh jauh-jauh, bawa contoh keluarga saya aja. Waktu kita susah kita cari Tuhan, ya kalau perlu tidur di gereja. Tapi waktu kita diberkati Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Kita berubah. Gehasi ini berubah, Bapak Saudara. Dia hamba yang setia. Kemanapun Nabi Elisa itu suruh dia pergi, layani. Tapi waktu Panglima Naaman bawa itu talenta perak, bawa itu pakaian yang bagus-bagus, dia berubah. Ini seringkali bukan hanya Gehasi yang alami. Banyak hamba-hamba Tuhan mengalami demikian. Banyak orang-orang percaya pun mengalami demikian. Utamakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu engkau susah, mari setia kepada Tuhan. Waktu engkau kaya dan diberkati oleh Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan engkau berubah. Waktu engkau berubah, engkau tidak akan pernah mendapatkan apapun. Tuhan itu berkati hidup kita kok. Tuhan itu kasih kita berkat. Siapa bilang Tuhan tidak memberkati hidup kita? Kita diberkati oleh Tuhan. Tapi seringkali kita yang tidak dapat mengelola berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berkati kita dengan limpah-limpah. Hanya masalahnya kita seringkali berubah. Kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak taat, kita nggak setia. Kita semaunya kita. Waktu kita berubah, kita tidak akan pernah terima apa-apa. Kenapa? Karena kita lebih condong kepada dunia. Yang kedua, saya melihat contoh sosok daripada Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Alkitab katakan apa? Dia itu tinggi. Orang Israel itu seperti ini. Alkitab katakan pundaknya lebih tinggi sedikit. Berarti dia orang yang tinggi, gagah perkasa. Waktu dia dipilih, ya, Raja Saul itu punya kerendahan hati yang luar biasa. Waktu dia orang yang biasa-biasa saja, itu dia adalah orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu dia menjadi seorang raja,
buat kita supaya kita lihat, kita tahu betul-betul. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 dulu sampai ayat yang ke-9 demikian. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikas. Ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saya membawa ayat ini bagi kita untuk kita mengetahui Tuhan itu maha pengasih, betul. Tuhan itu maha penyayang, betul. Tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan itu tahu setiap kehidupan kita. Alkitab katakan dalam kitab Samuel, Tuhan itu bukan lihat hidup perawakan kita, tapi Tuhan itu lihat hati kita. Tuhan itu tahu hati kita. Ayat yang ke-8, ayat 9 ke 10 itu adalah ayat di mana Saul penuh dengan kesombongan. Dia merasa tidak perlu nabi. Saya pun bisa masuk memberikan sebuah persembahan. Dan ayat 13 katakan apa? Seharusnya tadinya Tuhan itu ingin tuh Saul itu kerajaan itu kan turun-temurun kan? Turun-temurun kan? Tapi dalam ayat yang ke-14 Alkitab katakan kerajaan itu akan diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari Tuhan tuh panggil kita, pilih kita. Bukan hanya sekedar kita masuk dalam kerajaan surga itu, tetapi dalam kehidupan ini, dalam kita proses berjalan dalam dunia ini, ada hal yang harus kita lakukan untuk dapat kita menghasilkan buah. Jangan kita berkata asal saya untung, orang lain rugi, terserah. Itu uang orang lain, bukan uang saya, terserah. Tidak boleh seperti itu. Jangan karena situasi ekonomi kita berubah, jangan karena sesuatu jabatan lalu kita mulai sombong dan kita mulai berubah. Alkitab katakan kita harus menghasilkan buah, dan buahnya itu harus tetap. Buahnya itu tetap. Buahnya itu harus tetap. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, Alkitab katakan apa? Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya di dalam Tuhan saja kita dapat melakukan segala sesuatunya. Dan di dalam Tuhan saja setiap doa yang kita naikkan, ayat yang ke-16, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita berdoa, kita merindukan sesuatu dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Tapi kita juga harus tahu, kita harus pergi memberikan sebuah kesaksian dan menghasilkan buah. Menjadi berkat. Jangan dulu waktu kita belum percaya kepada Tuhan kita Alkitab kan katakan ya, dosa kita itu merah seperti kirmisi. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, putihkan, putih seperti salju, putih seperti bulu domba yang putih.
100%. Ini kan yang terjadi sekarang ini. Di lingkungan yang kita lihat, di media sosial yang kita baca. Ya memang betul seperti kata Alkitab, semakin akhir zaman orang berbuat kejahatan itu semakin banyak. Orang lebih mencintai dirinya sendiri, yang penting saya, orang lain rugi terserah. Orang lain bangkrut terserah, yang penting saya. Kalau dulu kita bukan orang yang bertanggung jawab, hari ini kita percaya kepada Yesus, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Harusnya kita sama seperti Sakeus. Betul. Dulu kita rampas milik punya orang. Waktu saya percaya pada Yesus hari ini, saya kembalikan. Pertobatan, karakter Kristus yang harus kita miliki. Kalau dulu kita pemarah, kita bisa pukul istri, kita bisa pukul siapapun juga. Hari ini, waktu kita bertobat, kita harus berubah. Dulu kita malas, percaya pada Yesus, kita harus lebih rajin. Tidak boleh harusnya waktu kita dulu jahat, hari ini tetap jahat. Dulu kita suka marah sama orang, oh hari ini berlipat-lipat. Kalau perlu kita sisihkan tangan, kita tinju orang itu. Harus terjadi perubahan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya percaya orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh, Tuhan akan berkati. Kita harus berubah secara karakter hidup kita, karena kita hanya mencontoh karakter daripada Kristus. Saya katakan kepada itu kemarin Yosi, dia datang sekolah minggu, dia pakai kaos, pulang ganti kemeja. Hari Senin saya bilang itu sama anak-anak, kalian tahu anak sekolah minggu itu datang ke gereja, itu Esther pakai gaun yang cantik, ya, itu si Parda pakai baju yang keren, pakai gaun-gaun yang cantik. Kamu guru sekolah minggu kok pakai kaos? Pulang kucuk-kucuk, dia pakai lagi baju itu, baju Imlek, rupanya dipakai merah-merah, burung Shanghai. Saya selalu bilang, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dulu kita nggak bisa memberi, hari ini percaya pada Yesus, berikan yang terbaik. Waktu kita, hidup kita, karakter kita, bahkan mungkin hashtag kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah takut untuk menabur, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Asalkan Anda sungguh-sungguhnya. Yang pernah hitung-hitung, Bapak-bapak saudara, kalau kita memberi itu sama seperti kita sedang, mohon maaf, seperti kita membuang bangkai. Gak diharapkan kembali. Kita memberi. Apalagi itu memberi untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara tahu di gereja ini bukan pakai uang saya, nggak ada uang saya. Tapi pun saya, ya, maksudnya kecil-kecilan. Ya. Tapi saya tetap rindu juga memberikan terbaik tenaga saya, hidup saya. Tapi saya lihat ada banyak orang yang memberi bagi pada pekerjaan, waktu itu diberkati berlimpah-limpah. Tuhan itu tidak pernah berhutang, jangan takut Bapak Ibu saudara. Anda memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan balas memberkati Anda. Tuhan tidak pernah berhutang. Kadang-kadang kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kita suka kalkulasi sama Tuhan. Percaya Bapak Ibu saudara, kalau Anda memberikan yang terbaik, ya, hidup kita, karakter kita, Tuhan akan memberkati. Bukan hanya hidup kita diberkati, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Ada banyak kesaksian yang sudah saya dengar, dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, Sang Maha Kasih, semua
dalam Tuhan. Kami lebih taat kepada Tuhan. Kami lebih setia kepada Tuhan. Bahkan kami hidup Tuhan lebih menyenangkan hati Tuhan. Di sisa-sisa umur kami Tuhan, hidup kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu dalam kami berjalan, dalam kami melangkah. Kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Sekiranya kami berdosa di hadapan-Mu. Oleh karena ekonomi, oleh karena situasi Tuhan, oleh karena keadaan kami berubah. Tidak lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kembalikan kami ini Tuhan, kembalikan kami untuk kami boleh lagi setia kepada Tuhan, kami boleh lagi taat kepada Tuhan, untuk kami boleh lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan yang duduk di atas dan di bawah. Berkati kami yang ada di depan sampai yang ada di belakang. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan jaga kami di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang membutuhkan Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami melangkah ketika kami berjalan menjalani hari-hari ini, kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Gembala. Firman Tuhan sungguh berkati setiap kita dalam pertobatan kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Itu bukti kita mempercayai kuasa Tuhan lebih besar di dalam hidup kita. Saya undang yang bertugas kolektor. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Kau boleh mendengarkan firman yang selalu memberkati kami. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan setiap kami ya Bapak. Untuk kami ya Bapak mau belajar mengutamakan Kau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk kami. Semua guna hormat kemuliaan dan serta akan menjalani persidangan ya Bapa. Kau melihat setiap hati kami, bukan dengan nilai yang besar atau kecil Tuhan, namun Kau yang Tuhan, Kau melihat hati kami. Kami mau belajar ya Tuhan, membantu menopang pekerjaan tepat, dan biarlah semua ini boleh menjadi berkah yang harum yang hadapan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, karena kami yang tidak percaya Tuhan, Kau sudah memberkati hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami jalan bersama. Haleluya. Amin. Apa yang kamu lihat?
diadakan janji iman untuk Natal, dan juga telah terkumpul sejumlah dana. Jika mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari ini akan ikut ambil bagian untuk Natal, bisa mengangkat tangan. Bapak Martin, 500. Ibu semua tetap. Ada lagi? Cukup? Seperti yang pernah saya sampaikan, nanti jika sampai rumah menyesal, silakan WA saya ya. Nanti saya akan beritahukan kepada panitia ya. Tuhan memberkati. Minggu besok tanggal berapa? Sorry, ini tanggal berapa ya? Lupa. Berarti 21 ya? 20 24. Tanggal 24 setelah ibadah kita akan menyaksikan peneguhan pernikahan Bapak Siono dengan Ibu Meme. Silakan berdiri. Berdiri. Silakan duduk kembali. Jika mungkin ada bapak-bapak yang masih punya sangkutan pacaran dengan Ibu Meme, atau Bapak Siono masih ada ikatan dengan ibu-ibu yang hadir, nanti tolong buat surat kepada saya supaya peneguhan itu dibatalkan. Tapi saya kira tidak ada ya. Tidak ada. Jadi dipastikan minggu besok tanggal 24 diadakan ibadah peneguhan setelah ibadah hari Minggu jam 8 pagi. Baik, saya kira itu beberapa pengumuman, dan hari ini jika Bapak Ibu Saudara belum ada yang divaksin pertama atau kedua, di Tarsisius itu ada. Dipersilahkan dibuka sampai jam 3 sore hari ini. Vaksin pertama dan kedua tentu yang, kalau vaksin pertama yang sudah memenuhi standar jumlah waktunya atau sudah berlebih, silakan hadir di situ. Kalau belum juga silakan hadir membawa KTP dan KK ya. Bawa KK dan KTP, silakan hadir di sana. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti vaksin yang tersedia. Terus jaga kesehatan Bapak Ibu, meskipun semua sudah kelihatan baik ya. Di mall anak-anak kecil sudah diperbolehkan masuk, tetapi tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Jangan kita terlena, karena ini belum berakhir gitu ya. Ini belum berakhir. Kiranya Tuhan terus menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama berdiri dan kita akhiri di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah mengerjakan banyak hal kepada kami. Terlebih di dalam ibadah yang telah kami lakukan hari ini, semuanya terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karenanya kami minta berkat kemurahan Allah dilimpahkan atas seluruh hidup umat-umat-Mu. Bagi kami yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan memberi jalan keluar dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi saudari Erika yang sedang mengikuti proses untuk masuk kepada jenjang yang lebih tinggi dalam karir pekerjaannya.
Kami mohon hikmat-Mu Tuhan. Kami mohon pengurapan Allah, kuasa Roh Kudus menyertai hidupnya. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas hidupnya, sehingga semuanya sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan, sehingga berhasil oleh karena Tuhan. Demikian kami berdoa bagi saudara Juan Haryoto yang sedang mengalami masalah. Kami mohon pintu anugerah Tuhan dinyatakan. Beri pertolongan, beri kekuatan dan anugerah-Mu dinyatakan atas hidupnya. Kepada jemaat-jemaat Tuhan yang lain, Tuhan berkati kami. Aktivitas kami sepanjang minggu ini, lawatan Tuhan dinyatakan bagi kami. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan yang memberkatinya. Bagi kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan yang membuka jalan bagi kami sekalian. Karenanya kami mohon kekuatan dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, diberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat kami ada, Tuhan yang memberkati. Rencana pernikahan Bapak Suyono dengan Ibu Meme, Tuhan berkati, sehingga beliau diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Tuhan dimuliakan atas hidupnya. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Bapak, terima kasih. Bapak